Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hadrati ila sultanul aula Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syafi'i Asyana Syaduli radhiyallahu wa la jami'i ala qawati sabidina nisa wal jamaah syakhina fi tamamul himan kulluhum. Wa ma syaina fil azhar syarif kulluhum wa ila hadrati ila muassis hadhihi al-muassasah. Wala hadrati ila mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi wa ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhussu khususan man jama'ana huna bisababi wa rajali sya'alahum minnal Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi fi kitabih Mau'izatul Mu'minin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. An-naw'u as-saniyu utawi macem kang kaping pindho iku fima ing dalem perkara yahdusu kang anyar teka apa ma fil badani ing dalem badan bayane ma mel ajzai nyatane pira-pira bagian anggota badan wahya utawi ajza iku samaniatun 8. Selanjutnya setelah kita kemarin mempelajari tentang bagaimana etika ketika kita berada di dalam pemandian dan bagaimana komentarnya para sahabat terhadap pemandian yang pada saat itu berada di kota Syam. Sekarang kita harus tahu juga apa saja yang harus kita bersihkan, bagian-bagian apa saja. Di sini ada 8 ya yang perlu dibersihkan pada tubuh kita. Selain kemarin yang dijelaskan yaitu tentang apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang suci. Ini yang perlu dirapikan juga ada 8. Al-awwalu utawi kang kawitan iku sya'rur ra'si iku rambut sirah. Wala ba'salan ora ono bahaya iku maujud bihalqihi kelawan motong sya'rur ra's nyukur liman kedhe wong arada kang ngarepake sapa man atandifa ing bersih wala ba'salan ora bahaya iku maujud bitarkihi kelawan tinggal halq liman kedhe wong yudhinu kang ngelengani sapa man hu ing sya'rur ra's wa yurjilulan nyureni sapa manhu ing sya'rur ra's. Yang pertama kali yang perlu diperhatikan kerapian kita adalah rambut. Rambut ini bagaimana agar kelihatan rapi di depan orang. Yang pertama kalau kita mencukur rambut itu ya tidak apa-apa. Bahkan diniati untuk kebersihan itu baik. Liman arada at-tandif. Dan juga tidak apa-apa rambut diurai panjang ya. Tapi panjangnya ya kalau laki-laki ya sampai bersebau lah. Tidak usah terlalu panjang. Akan tapi diminyai yang rapi, disureni, tidak amburadul. Itu yang pertama. Asaniu utawi kang kaping pindho iku sya'rus syaribi. Iku rambute brengos.
Ini ada brengos. Yundabu dan sunatake apa kosuma ngethok perkara tona kang dawa apa maknane syafati saking bibir lambe minhu saking ma wala baksanan ora bahayane iku majud bitarkis sibalin kelawan tinggal jenggot. Nah ini disunah kalau brengosnya ini offset melewati bibir itu disunahkan untuk dirapikan. Kenapa? Tidak enak dipandang. Nanti kalau makan itu pasti makan mie bisa nyantol mie-nya nanti. Makan sambal-sambalan juga nyantol di brengos. Makanya kalau sudah mau melewati ini harus dirapikan. Ada kesunatannya di situ. Asaniu tapi untuk membiarkan jenggot ini enggak apa-apa, enggak masalah. Ada yang bilang juga sunnah. Asali utawi kang kaping 3 iku syahrul ibti. Rambutnya kelek. Ketika kita ada rambutnya. Terus tahabu dan sunatake apa si izalatuhu ngilangake ibt atau syahrul ibti. Kula arba'ina inna saban-saban 40 apane yauman dinane. Fa aqallu mongko luwih sithik. Ini disunahkan untuk menghilangkan bulu ketiak kita ini minimal 40 hari. Minimal 40 hari. Dan lebih sedikit dari itu ya enggak apa-apa. Arabi utawi kang kaping 4 iku sya'rul anati. Rambute kemaluan. Bahasa Jawanya jemput. Terus tahabu dan sunatake apa izalatuhu ngilangake sya'rul ana bil halqi kelawan nyukur bin nurati utawa kelawan diobong bil muddati in dalam mangsa al mutaqaddimati kan wis dingin dhisik. Yang keempat adalah rambut kemaluan. Nah, rambut kemaluan ini juga disunahkan untuk dihilangkan dalam artian ya dipotong lah. Bil halqi dengan cara dipotong. Kalau zaman dulu malah diobong, dibakar bin nur. Ini zaman dulu. Orangnya sakti-sakti mungkin. Kalau sekarang ya enggak ada. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku al adfaru pira-pira kuku. Taklimuha utawi ngethoki adfar iku mustahabun dan sunatake. Li syinaati suratiha. Krana eleke bentuke adfar idza tolat nalikane dawa apa adfar disunahkan untuk memotong kuku ya karena merusak pemandangan kukunya panjang-panjang kayak tukang sihir nanti makanya ini merusak tidak baik dipandang jelek bentuknya nanti idza tolat walimalan krana perkara ya jetamukan dadi kumpul apa ma fiha ing dalam adfar minal wasqi saking kotoran. Dan juga nanti kalau kuku ini panjang nanti akan ada kotoran yang berkumpul. Walaisalan ora ono iku fitatibi qalmiha ing dalam urutane ngetoke adfar. Tidak ada urutan motong itu dimulai dari mana? Apa marwiyun hadis kan diriwayatake sahihun sahih. Tidak ada hadis sahih yang harus dimulai mengetok dari mana. Ini untuk kuku. Cuman ada ulama juga yang berpendapat dan mungkin diambilkan dari hadis yang tidak sahih lah, mungkin yang dhaif. Tata caranya ya ada tata caranya juga, yaitu dari kuku kanan yang ujung ini ya, telunjuk ini, kemudian sampai driji, kemudian driji kiri, kemudian sampai jempol kanan, baru jempol kiri, sampai jempol kiri dan jempol kanan. Ini ada yang seperti itu. Tapi tidak ada periwayatan yang sahih di sini. Adas asadisu utawi kang kaping 6 wasabunan kaping 7 iku ziyadatu surati tambahe udel wa qalfatul hasyafati lan ngethoke hasyafah. Tapi lojo
ujungnya kemaluan itu hasyafa itu. Amas surah anapun utawi udel iku fatak ta mongko den potong apa surah fi awalil wiladati inu kawitane dilahirno ya. Awal dilahirkan apa namanya? Awal-awal dilahirkan mungkin sudah 7 hari, nanti ini sudah dipotong ini apa namanya? Pusar ya, pusar. Wa matadhiru anapun utawi nyocekake bil hitani kelawan hitan, fala ba'sa mengkora ana bahaya iku majud bihi kelawan hitan fil yaumi as-sabi'i dalam dino kang kaping 7 minal wiladati saking kelahiran. Kalau ingin menghitan putranya ya itu minimal itu 7 hari. 7 hari. Wa in khifa minhu khatarun, wa in khifa lamun sanajan khifa watir minhu saking hitan apa khatarun bahaya. Fal ula mongko utawi kang luwih utama iku takhirhu ngakhirake hitan. Jika memang dikhawatirkan akan ada bahaya ketika masih bayi, khawatir ya masih belum, mungkin di desa itu untuk kedokterannya masih belum mumpuni untuk masalah menghitan anak bayi, maka lebih baik diakhirkan. Ya diakhirkan ini yang paling akhir itu ya masa-masa SD, jangan sampai masa SMP, masa SMA nanti sudah ada bulu kemaluannya, jadi yang akan menghitan akan banyak tertawa namanya. Asaminu utawi kang kaping 8 iku ma barang tolakan dawa apa ma minali hati bayane ma nyatane jenggot ya. Jenggot yang panjang untuk yang ke-8. Ruwiya an ba'di sahabati, ruwiya dari riwayataken ba'di sahabati saking sebagian sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Akhoda padha ngethoki sapa ba'du sahabah ma ing barang zada kang tambah apa ma'al qabdati saking gegeman. Kalau melebihi 1 genggam ini ya, gini panjangnya segini ini dipotong. Ini untuk sahabat-sahabat dulu. Wa qala lan ngendika sapa al-akharun sebagian kang liya ya. Tarkuha utawi tinggal lihyah iku afiyatun sampurno ahab kang den kang luwih den demeni. Itu kalau dibiarkan saja, maksudnya tidak dipotong itu ya nggak apa-apa di sini. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu, ada yang mengatakan itu sunnah. Wal amru utawi perkara fi hada dalam iki ya iki amr iku qaribun parek ilam yantahi lamun ora tumeka apa amr ila tuli maring dawa al mufriti kang banget fa innahu mengko sak temene tul al mufrid iku qad usyawihu terkadang dadekno elek al khalq al khilqata ing kedadian wa yutlaqulan den ucapake apa asinatul al mutabin pira-pira lisane wong kang ngaku-ngaku bin ibzi kelawan pamer ilahi maring tul fala ba'sa mongko ora bahayane iku maujud bil ihtiraz kelawan ngreksa anhu saking tul ala hadhihi niyati ing atase ikilah nih niat. Tapi jangan terlalu panjang yang nyampe merusak pemandangan jenggotnya itu. Karena nanti akan tidak baik dilihat bentuknya nanti. Tapi juga ada yang mengucapkan orang itu adalah pamer ya. Dan juga kita harus menjaga dari niatan-niatan pamer ini, tidak boleh. Niat pamer dengan jenggot panjang agar dianggap orang tua, orang sakti dan lainnya. Ini tidak boleh.
Wa fil ihati lan iku ing dalem jenggot asyri khisalin utawi 10 pira-pira tingkah. Makruhatin kang makruhake. Ada 10 tempat yang dimakruhkan untuk masalah jenggot. Wa ba'duha utawi sebagane asyru iku asyaddu karahatin luwih banget dan makruhake men ba'din tinimbang sebagian kang liya. Bi khidabiha khidabuha rupani nyemer lihya bisawati kelawan semir ireng. Enggak boleh. Yang punya jenggot sudah putih ya sudah biarkan natural saja, enggak usah disemir hitam. Ini tidak boleh. Di sini sangat dimakruhkan di sini. Bahkan ada yang berpendapat haram. Wa tabyiduha lan mutihake lihya bil kibriti kelawan bererang. Wa natfuha lan nyabut lihya. Wa natfu syaibi lan nyabut uwan minha saking lihya. Wa nuksoni lan ngurangi wa ziyadah lan nambahi. Wa tasrihuha lan nyurani lihya tasannuan kelawan penggawean li ajli rijai krono areri ya. Nah ini kalau nanti kita ingin merubah bentuk baik yang putih ingin dijadikan hitam atau yang sebaliknya hitam mau dijadikan putih, kemudian dicabut biar terlihat tipis, mungkin ditebalkan waziyadah di sini. Ini kalau tujuannya lihat ya tidak boleh. Wa tarkiha lan tinggal lihyah syaksatan hale madul-madul idhara krono matelaake li zuhdi maring zuhud wa nadri lan ningali ila sawadiha maring irengi lihyah ajaban krono gawak bisyababik kelawan nom wa ila bayadiha lan maring putih lihyah takabburon krono gumede bi ulwi sini kelawan dhuwure ilmu dhuwure umur. Nah, tujuan-tujuan yang tidak baik, misalkan jenggotnya dipanjangkan, dibiarkan, madul-madul, agar tujuannya apa? Biar disangka zuhud, tidak perhatian terhadap dunia, jenggotnya saja tidak diurus. Ya ini tidak boleh seperti itu. Wa nadhar ila sawatihi. Ya. Kemudian juga dipamerkan agar orang melihat, jenggotnya panjang tapi hitam. Ajaban buat orang terheran-heran karena dia masih melihat jenggotnya panjang luar biasa. Kemudian jenggotnya diputihkan agar terlihat tua, agar dihormati yang lebih muda. Ini juga tidak boleh. Wa khidabuha lan nyemerniya bil hamrati kelawan abang. Min ghairi niatin saking tanpa niat tasyabuhan kelawan nyerupani bisolihin kelawan pira-pira wong kang saleh. Ini juga menyemer jenggot merah tapi tanpa niat untuk menyerupai orang-orang saleh. Fa amal khidabu lan mongko anapun utawi nyemer bisa wati kelawan ireng. Fakut ruwiya mongko teman-teman dan riwayatake fihi in dalam khidab bil aswad apa nahyun larangan. Ada riwayat yang menjelaskan tentang larangan menyemir dengan warna hitam di sini. Lianahu krono saktono hidup bisawat iku yufdi dadekake ilal gururi maring penipuan wa talbisilan penyerupaan. Nanti orang yang menyemir jenggotnya menjadi hitam itu bisa menipu untuk kok jenggotnya seirengan. Ini kan orang-orang kan banyak bertanya nanti apakah benar itu benar-benar atau tidaknya. Wa amma tabyiduha lan anapun utawi mutihake lihya bil kibriti kelawan bererang faqad yakunu mongko iku terkadang ono apa tabyiduha istijanan krono cepet-cepet diidhari uluwi sini maring mertelake ing dhuwure umure tawasulan krono tumekaake ilal taqir maring ngagungake
Ya, kadang-kadang orang jenggotnya diputihkan itu agar terlihat tua umurnya dan dihormati oleh orang. Kalau ingin menampakkan seperti itu, mempercepat umurnya. Oh, ini mungkin ini sudah umur 100 tahun, ini jenggotnya sudah putih semua. Nah, seperti itu. Ini tidak boleh juga. Wa tarafu'an krono durake anisyababi saking nom. Wa idharon lan mertelakake di kasratil ilmi maring akeh ilmu. Wah, jenggotnya sudah putih, wah. Ilmunya juga sudah banyak ini. Ini juga tidak boleh. Dona krono nyono bi anna kasratal ayami kelawan sak temene akeh pira-pira dina. Tukti kang ngewahi apa kasratul ayam ing sabab fadlan ing keutamaan wa hayhata lan adoh banget fala yazidu mongko ora nambah apa kaburusine tuane umur al jahila ing wong kang bodoh illa juhlan kejaba kebodohan. Kemudian orang yang tadi jenggotnya diputihkan agar dia tampak ngalim. Nah, ini pasti banyak ilmunya agar disangka oleh orang lain. Dengan seperti itu, dengan umurnya tambah tua berarti ilmunya pasti banyak. Akan tapi fahayhata ini suatu sangat yang jauh sekali. Karena tuanya umur itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa orang itu tambah pintar, akan tapi malah menunjukkan bodoh. Fal ilmu, nah ilmu itu seperti apa? Apakah ilmu itu ada kaitannya dengan tua dan muda? Ini tidak. Fal ilmu mongko utawi ilmu iku samratul akli wa akal. Ilmu itu buahnya akal, bukan buahnya jenggot, bukan. Wahya utawi samratul akli iku gorizatun tumancep wala yusirulan orang labeti apa asyaibu uwan fiha indel goriza. Ya seperti itu. Buahnya akal ini ya menancapnya itu bukan karena adanya uban pada diri seseorang, tidak. Ya karena memang dia belajar tentang keilmuan. Waman utawi sapanawi iku kana lamun ono apa goriza tuhu ya tumancepe man iku alhamqa kumpro fatulul muddati mongko utawi dawane mangsa iku yu akidu ngukuhake hamakotahu ing kumprung iman. Kalau memang orang itu memang sudah sudah bodoh, maka semakin panjang masanya ya akan menguatkan tentang kebodohannya. Orang itu tidak mau belajar terus sepanjang tahun tidak belajar terus ya akan menambahkan kebodohannya. Waqad kana lan teman-teman ono apa asyuyuhu pira-pira guru qadimun kang padha dhisik sapa asyuyuh asbaba ing bocah nombil ilmi kelawan ilmu. Marah orang-orang dulu ya. Guru-guru dulu itu malah pemuda yang mengajarkan ilmu. Misalkan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah mengajar. Itu kan masih kecil. Bahkan saya pernah mendengar riwayat itu. Nah, ya ini benar tidaknya saya belum mengcross lagi ini. Bahwa pada suatu saat ketika bulan puasa, Imam Syafi'i ketika mengajar pada murid-muridnya, beliau tidak puasa karena masih belum balik. Nah, ini kan menunjukkan bahwa masa muda ya. Orang muda ini jangan diremehkan, bisa jadi lebih ngalim daripada yang tua. Karena ono sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu iku dhisikake sapa utawa belajar ya.
Atau diseake sapa Umar bin Khattab Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas. Wa huwa utawi Ibnu Abbas iku hadisus sini luwih enom umure akabiril sahabati ngatasi kira-kira penggedene sahabat. Nah, Ibnu Abbas yang masih muda ini termasuk dihormati karena keilmuannya. Bahkan Umar bin Khattab pun juga mendahulukan beliau di dalam masalah-masalah sesuatu yang ditanyakan oleh para sahabat. Wa yas'alunan nakone sapa sahabat ing Ibnu Abbas andinihim saking masalah agamane akabir sahabat. Bahkan para sahabat tua-tua pun juga menanyakan tentang masalah urusan-urusan agamanya kepada Ibnu Abbas. Wa qala lan ngucap sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ma'ata ora maringi sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla abdahu ing kaulane Allah ilman ing ilmu ila syaban kejaba wong nom. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan Allah itu tidak akan memberikan ilmu pada seorang hambanya ya kecuali dalam kondisi muda. Wal khairu utai sekabehane wal khairu utai kebaikan wal khairu utai kebagusan kulhu ya sekabehane khair iku fi syababi ilm nom. Bahwa masa muda ini kebaikannya itu berada di sana. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa masa muda itu adalah masa produktif untuk mencari ilmu. Makanya ada istilah orang muda ya, mencari ilmu itu ketika kecil ya, mencari ilmu di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu dan mencari ilmu di waktu tua bagaikan melukis di atas air. Ya seperti itu. Kalau masih kecil kita belajar sesuatu akan terus menancap ilmu itu. Bahkan di sini juga ditambahkan bahwa kebaikan-kebaikan itu ya pada masa muda ini. Maka jangan ada istilah udahlah mumpung masih muda kita bermaksiat terus. Nanti kita bertobat di masa tua. Ya kalau ada masa tuanya, kalau berhenti di masa muda bagaimana? Kan seperti itu. Karena kita tidak tahu umur yang kita miliki ini. Apakah sampai 80 tahun, 90 tahun atau 100 tahun kita juga tidak tahu. Sumatala nuli maca sapa Ibnu Abbas kaulahu azza wa jalla ing gawe Allah Subhanahu wa taala. Qalu sami'na fata yudhkiruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu padha ngucap sapa alladzina sami'na krungu sapa kita fata ing pemuda yudhkirukan nyacat. Kan nutur kan sebenarnya, tapi nyelo ini yang maksud. Sapa fata hum ing awasan. Yuqalu dan ucapake lahu maring fata sapa Ibrahim. Ini surat Anbiya ayat 60 ini menjelaskan bahwa mereka mendengar bahwa ada seorang pemuda yang menyacat terhadap berhala-berhala dan pemuda itu adalah Ibrahim. Berarti memang masa muda itu adalah masa yang cemerlang, masa keemasan. Wa qalu ta'ala lan da subhanahu innahum fatiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini Al-Kahfi surah Al-Kahfi ayat 13 ini. Innahum sak teman alladzina iku qalu padha iku fatiyatun pira-pira pemuda amanu kang beriman sapa fatiyah bi rabbihim kelawan pengirane fatiyatun wazidna lan nambah sapa kita fatihatan yang butuh. Ini juga menunjukkan bahwa pemuda ini punya peran sangat penting. Dan juga ada dari firman Allah wa qaluhu ta'ala lan dari Allah Subhanahu wa taala wa ataina
al hukma sabiyya wa idzan lan maringi sapa ingsun hu ing Yahya ya, Nabi Yahya al hukma ing pira-pira hikmah sabiyan halih dalam halih nom ya, masih sobi, masih anak kecil. Allah itu memberikan karunia hikmah-hikmah kepada Nabi Yahya itu pada waktu masih muda. Ini di surah Al-Maryam ayat 16. Jadi mumpung masih muda, ayo gunakan intelektual kita, gunakan otak kita untuk kebaikan-kebaikan, mencari kebenaran dan ilmu yang ilmu yang diberikan oleh Allah melalui apa saja, pengetahuan apa saja, mumpung masih muda. Wa qala lan ngucap sapa Ayub Asy-Sakhtiyani ya, Ayub Asy-Sakhtiyani ya. Ayub berkata, adraktu nemu sapa ingsun asyaikha ing wong tuwa. Ibna Samanina, anak umur 80 tahun. Apa nih sanatan tahun nih? Ya tabi'u ngutebun sapa Syekh al-gulama ing bocah cilik ya ta'lamu. Halih belajar sapa Syekh minhu saking gulam. Bahkan Ayub As-Sakhtiyani ini mengucapkan bahwa beliau mendapati ada seorang tua yang umur 80 tahun. Ada anak umur 80 tahun itu kan tua. Mengikuti anak kecil untuk belajar darinya. Itu ada. Wakilan dan ucapake li Abi Amr bin Ala. Maring Abi Amr bin Ala. Ayah sunu minasyaihi. Apa to bagus minasyaihi saking wong tua. Apa ayat ta'allamu. Yen to belajar minas sogiri tinimbang wong cilik. Ada ditanya Abi Amr ini ditanya lebih baik mana belajar di waktu tua atau waktu kecil. Maka maka jawab sapa Abi Amr, ingkana lamun ono apa al jahlu kebodohan iku yarbuhu Allah bihi kelawan jahl fata'allumu moko belajar iku yaksunu lebih bagus bihi kelawan sokir. Ibnu Amr mengatakan kalau memang kebodohan itu jelek ya, suatu kejelekan, maka belajar itu ya lebih baik di waktu kecil. Makanya kita harus menyikapi belajar itu jangan menunggu. Selagi ada kesempatan, ayo terus kita belajar. Apakah kita ini dalam umur berapapun ya terus belajar. Ada istilah long life education ya, sepanjang umur ya, madal hayat, sepanjang umur kita belajar. Saya kira sekian untuk kelanjutan kemarin yang membahas tentang etika pemandian, dan ini kita membahas macamnya barang-barang atau anggota-anggota badan yang perlu kita rapikan dan ada kesunatannya di situ. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil ilmi walil khair. Dan saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.